Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, belajarnya juga terus semangat, dan segera pandemi ini berakhir sehingga kita bisa belajar dengan cara tatap muka. Sebelum kita memulai pembelajaran melalui video tutorial ini yang biasa Miss atau Ibu bagikan di link YouTube, kita ada baiknya berdoa dulu sebelum belajar. Berdoa dalam hati masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, ini untuk kali ini pada bagian bab 2 di materi kelas 7 kita akan membahas yang namanya teks cerita imajinasi atau fantasi, ya. Sebelumnya masih ingat gak kita belajar apa? Kita belajar tentang teks deskripsi. Teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan suatu tempat, suatu objek sesuai dengan kenyataannya, sesuai apa yang dilihat. Itu teks deskripsi. Sekarang kita masuk teks cerita imajinasi nih, yang menceritakan siapa yang di sini yang suka cerita, yang suka baca komik, baca novel, atau pengen bikin komik, bikin novel. Nah, kita perlu belajar yang namanya teks cerita imajinasi ini atau fantasi, ya. Oke, kita lihat slide berikutnya. Bagian pertama teks cerita fantasi itu yang dibahas adalah pengertian. Jadi arti dari teks cerita fantasi atau imajinasi, artinya apa sih? Isinya apa sih? Isinya adalah bahan tertulis yang berbentuk karangan atau tulisan yang menuturkan atau menceritakan, menggambarkan, membayangkan berbagai perbuatan, pengalaman dan kejadian yang sifatnya hayalan, angan-angan atau imajinasi kalian terhadap sesuatu. Tapi ditulis berdasarkan cerita. Kayak misalnya penulis Harry Potter, ya kan? Siapa sih yang gak kenal penulis Harry Potter, ya kan? Dia berhayal bahwa dunia ini ada yang namanya sekolah sihir. Nah, dia buatlah tulisan atau cerita yang menceritakan tentang penyihir yang dibukukan dalam Harry Potter 1 sampai ke 7, bahkan difilmkan. Itu namanya teks cerita imajinasi atau fantasi hayalan, ya. Itu teks cerita imajinasi contohnya. Semoga sampai sini kalian paham. Selanjutnya slide kedua. Tujuan teks cerita fantasi. Miss, Bu, itu tujuan teks cerita fantasi kita belajar buat apa sih? Pertama, tujuan dibuatnya teks cerita fantasi adalah untuk menghibur pembaca. Kalau kalian suka baca komik, baca novel yang sifatnya hayalan, itu ada nilai tersendiri, yaitu batin kalian terhibur. Jadi hiburan itu bukan cuma musik, bukan cuma film, tapi lewat apa? Tulisan, bacaan yang sifatnya hayalan atau kayak webtoon. Kan kalian pasti pernah baca webtoon kan? Nah, webtoon itu juga salah satu teks cerita imajinasi. Karena apa? Sifatnya hayalan atau imajinasi atau angan-angan, ya. Terus terhibur nggak? Terhibur. Setelah baca itu kalian bisa tertawa, bisa nangis, gitu kan. Itu namanya menghibur. Kedua itu memberikan kesan moral atau amanat bagi kehidupan yang dapat diambil pembaca. Sebab dalam cerita fantasi anak biasanya disisipkan juga nasihat atau pesan moral dari pengarang. Jadi ketika kalian baca teks cerita imajinasi, fantasi yang sifatnya hayalan, pasti ada pesan moral di situ yang kalian ambil. Contohnya misalnya Harry Potter. Dia seorang anak yang
miskin yang nggak punya apa-apa, tapi dia bisa sekolah di sekolah penyihir. Berkat apa? Berkat kegigihannya, kerajinannya. Nah, itu kalian bisa ngambil pesan moral. Setelah kalian menghibur diri kalian, kalian punya pesan moral yang dapat diambil dari cerita itu. Ya. Terus menambah ilmu pengetahuan atau informasi tentang suatu cerita di daerah Indonesia atau negara lain. Jadi kita tahu nih, negara lain punya cerita yang sifatnya angan-angan atau hayalan kayak Harry Potter. Sedangkan kalau misalnya di Indonesia itu kayak kayak cerita tentang Sang Kuryang, ya kan? Atau Malin Kundang, ya kan? Terus apalagi? Malin Kundang itu kenapa masih bisa dibilang imajinatif? Karena hayalan, maksudnya orang dikutuk jadi batu, ya kan sifatnya hayalan, kita masih bisa percaya atau enggak gitu. Terus apalagi ya, oh iya, yang kalau kalian tahu itu teks cerita di Indonesia tuh kayak Lorong Waktu. Nah, ada film Lorong Waktu yang dimana dia masuk ke suatu ruangan tapi dia bisa pindah-pindah waktu, mau zaman dulu mau zaman sekarang. Nah, itu contoh dari cerita imajinasi di Indonesia ya. Selanjutnya, bagian ketiga. Bagian ketiga yang dibahas dalam materi cerita teks inspiratif adalah ciri-ciri atau karakteristik dari teks cerita fantasi. Maksudnya adalah di sini ciri-ciri karakter dari teks cerita inspiratif itu adalah apa? Teks cerita inspiratif ini punya kekhasannya sendiri, yaitu cirinya diantaranya pertama, ada kejadian aneh misterius. Cerita mengungkapkan hal supranatural, kemisteriusan, dan kegoiban yang tidak ditemui dunia nyata. Tokoh dan latar yang diciptakan penulis tidak ada di dunia nyata atau modifikasi. Contohnya nih, kalian pernah lihat Doraemon gak? Ya kan? Pasti Doraemon atau tahu ya kan? Lihat, Doraemon itu dia punya kantong ajaib. Doraemon sesungguhnya itu adalah seekor kucing. Tapi ketika kita lihat seekor kucing di dunia nyata, ada gak kantong ajaibnya? Gak ada. Nah, itu suatu keanehan, keajaiban. Terus dia bisa pindah waktu dari waktu yang zaman dulu, waktu yang sekarang. Itu keanehan. Itu pasti ada di dalam cerita fantasi. Terus ide cerita yang kedua, ide cerita terbuka. Daya hayal, imajinasi penulis tidak dibatasi oleh realitas, tidak dibatasi oleh kenyataan, kehidupan nyata. Ide juga berupa irisan dunia nyata dan dunia hayal yang diciptakan pengarang. Tema cerita fantasi adalah goib, supranatural, dan futuristik. Artinya, dia menggabungkan cerita hayalan dan cerita kenyataan. Contohnya tadi kayak Doraemon. Oke, si Doraemon itu adalah seekor kucing, ada nih di dunia nyata. Tapi dia punya kantong. Di dunia nyata, kucing punya kantong nggak? Enggak. Nah, itu jadi ada ide cerita yang menggabungkan dunia nyata dan dunia hayalan. Ya. Terus apalagi ya? SpongeBob. Nah, mana mungkin sih tupai hidup di laut, ya kan? Itu ada tupai tapi di darat, itu kenyataan. Tapi tupai yang hidup di laut itu adalah hayalan. Jadi penggabungan antara hayalan dan dunia nyata ada di dalam cerita fantasi atau imajinasi. Yang ketiga, menggunakan latar atau lintas ruang. Rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang menerobos dimensi ruang dan waktu. Jaminan peristiwa pada cerita fantasi berpindah-pindah dari berbagai latar yang melintasi ruang dan waktu. Jadi, yang ke nomor 3 itu kayak Doraemon nih, dia punya pintu ajaib, dia bisa pindah ke waktu zaman dulu ke zaman sekarang. Dari zaman sekarang ke zaman dulu. Nah, itu yang dibilang lintas waktu, lintas tempat, lintas ruang, pokoknya suka-suka si pengarang. Selanjutnya yang keempat,
Tokoh unik memiliki kesaktian. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh memiliki kesaktian-kesaktian tertentu. Tokoh mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari. Kayak misalnya tokoh misteriusnya si Doraemon, ya kan, dia punya keunikan apa? Dia bisa punya kantong ajaib, mengeluarkan benda-benda. Nah, itu sudah unik atau unik. Yang keempat, bersifat fiksi. Nah, ini hayalan nih, ya kan? Pokoknya sifatnya hayalan, gak ada di dunia nyata, bersifat hayalan. Yang kelima, bahasa. Bahasanya itu kalau kalian dengar bahasanya Doraemon, bahasanya Nobita, gimana, lucu kan? Ya kayak gitu bahasa yang digunakan oleh teks cerita inspiratif. Dia lebih menguras emosi, lebih beragam, nggak baku menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita masuk jenis-jenis cerita fantasi. Jenis-jenis cerita fantasi itu ada 2, tapi ini berdasarkan kesesuaiannya. Artinya cerita fantasi ini berdasarkan kesesuaian nyata dan 2 kategori lain. Contohnya, 1, cerita fantasi total nih, garis bawah ini ya, total. Berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Pada cerita kategori ini, semua yang terdapat pada cerita, semua tidak ada di dunia nyata. Misalnya, cerita fantasi Nagata itu total fantasi penulis. Jadi orang, nama subjek, dan kota benar-benar rekaan pengarang. Nah, jadi kalau kalian tahu cerita Nagata, itu benar-benar gak ada yang namanya di dunia nyata. Semua bersifat hayalan atau imajinasi pengarang. Kalau kalian nanti cari cerita Nagata di situ ya. Terus yang kedua, cerita fantasi irisan. Artinya cerita fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat dunia nyata atau peristiwa pernah terjadi pada dunia nyata. Contoh yang tadi Doraemon, itu ada di dunia nyata, ada ekor kucing, ada tempat yang namanya di Jepang, ya kan? Tapi bentuknya apa? Beda, tidak ada hayalannya. Hayalannya hanya berupa tokohnya itu si Doraemon yang punya kantong ajaib, gitu ya. Tempatnya ada di planet, ada di mana, tapi dia juga ada di bumi. Nah, itu jadi ada kenyataan dan hayalan, itu yang dibilang cerita fantasi irisan. Ada dunia hayal, ada dunia nyata. Sedangkan total itu benar-benar dunianya hayalan. Yang selanjutnya, cerita fantasi berdasarkan latar. Latar itu berarti menurut waktu ya. Jadi cerita fantasi itu dibedakan menurut waktu. Contoh di sini ada latar waktu sejaman. Berarti latar yang digunakan satu masa, yaitu masa kini, masa lampau, masa yang akan datang. Sedangkan jadi kenapa latar sejaman? Misalnya kamu bikin cerita nih, cerita fantasi, itu kamu menceritakan masa yang akan datang. Masa akan datang terus. Nah, itu yang dibilang latar waktu sejaman atau cerita fantasi dalam jenis latar waktu sejaman. Sedangkan kalau latar waktu lintas waktu itu dua-duanya, ada waktu zaman dulu, ada waktu zaman sekarang. Kayak di Doraemon, dia gunain pintu ajaib, ada waktu zaman dulu, ada zaman sekarang. Itu artinya si Doraemon mempunyai cerita jenis fantasi yang lintas waktu. Ada 2 waktu di situ. Itu ya perbedaannya. Semoga kalian sampai sini paham. Kalau masih ada yang belum paham, bisa ditanyakan lewat WhatsApp ya. Terus contoh teks cerita imajinasi. Judulnya di situ adalah Dunia Anak. Hari ini Jahwa dan Zahra pulang cepat. Hei Awa, aku ada kejutan untukmu, seru Zahra. Sesuatu? Yap, sesuatu yang bisa membuatmu terkejut 100%, tanya Zahra girang. Zahra membawa Jahwa adiknya ke kamar ke tempat sejenis pintu. Ada apa kamu membawa aku ke sini? Tanya Jahwa bingung. Zahra tidak menjawab dan
memencet sejenis tombol dan pintu besar itu terbuka lebar. Karpet merah pun terbagi menyambut kedatangan mereka. Ini apa? Gagap Jawa tak percaya. Sudah masuk saja, ajak Zahra. Sebuah kerajaan ada di depan mata mereka. Seorang pelayan pun membawa tas mereka berdua. Zahra, panggil seorang putri cantik dengan mahkota yang indah. Ini yang kemarin aku bilang, Zahwa namanya adik kembarku. Zahwa, jawab Zahra memberitahu. Kau juga tak kalah cantik dengan kakakmu, puji putri. Zahwa, ini Zeta, sahabat kita dulu. Zahra mengenal Zeta. Zeta? Seru Zahwa tak percaya. Iya awak, dia Zeta, jawab Zahra. Mereka bertiga bersenda gurau dan bermain bersama sampai waktu sudah sore. Zahwa dan Zahra pamit pulang. Terima kasih pelayan dan penyambutnya, ucap Zahwa. Iya sama-sama, jawab Zeta. Ternyata di bumi masih siang dan belum sore. Bagaimana kamu tahu itu, Zah? Tanya Zahwa. Hahaha, saat itu aku pulang sendiri dan bersandar di pintu itu. Lalu tak sengaja aku menekan tombol dan sejenak itu aku mengetahui dunia fantasi ini, jawab Zahra menjelaskan. Sejak Zahwa mengetahui ini, Zahra dan Zahwa setiap hari bermain di sana dan ternyata sepulang dari sana selalu membawa benda tanpa sepengetahuan mereka. Nah, ini dia menceritakan waktu yang sifatnya zaman dulu, ya kan, bahwa dia mengenal Zeta di zaman dulu gitu kan. Terus dia lintas waktu, dia bisa punya pintu ajaib yang membawa dia ke suatu negara atau suatu istana. Itu merupakan cerita fantasi, identiknya seperti itu. Oke, untuk bagian pertama cukup sampai di sini dulu. Semoga kalian bisa memahami dengan baik. Kalau tidak memahami dengan baik atau belum paham, kalian bisa ulang videonya, bisa tanyakan bagian berapa yang tidak paham ke ibu atau ke Miss. Terima kasih perhatiannya. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.